Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Setiap hari, jutaan rumah tangga dan pelaku usaha mengandalkan energi untuk menjalankan aktivitas mereka, mulai dari memasak hingga memproduksi barang. Namun di balik kenyamanan ini, ada ancaman krisis energi yang mengintai jika ketergantungan pada impor terus berlanjut. Dimethyl ether atau DME kini hadir sebagai solusi inovatif yang menawarkan harapan baru. DME bukan sekadar bahan bakar alternatif, tetapi juga peluang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada LPG impor yang selama ini membebani keuangan negara. Selama ini, tabung gas di dapur-dapur kita sebagian besar diisi dari luar negeri, menguras devisa negara dan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Setiap tahun, triliunan rupiah harus dikeluarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional. Pemerintah kini serius mendorong DME sebagai alternatif yang bisa diproduksi di dalam negeri, memanfaatkan sumber daya lokal seperti batu bara dan biomasa. Dengan begitu, Indonesia dapat mengendalikan pasokan energi secara mandiri dan menciptakan ekosistem industri baru. Dengan DME, Indonesia berpeluang besar mengurangi impor, menghemat triliunan rupiah setiap tahunnya dan memperkuat ketahanan energi nasional. Penghematan ini bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan industri DME akan membuka ribuan lapangan kerja baru, mulai dari sektor pertambangan, manufaktur, hingga distribusi. Ini menjadi peluang emas bagi tenaga kerja lokal untuk berkembang. Program ini bukan sekadar wacana. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan dan langkah konkret, mulai dari pembangunan pabrik hingga edukasi masyarakat, untuk memastikan transisi berjalan mulus dan terencana. Tantangannya memang besar, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah puluhan tahun menggunakan LPG. Namun, dengan edukasi dan sosialisasi yang tepat, masyarakat akan semakin memahami manfaat DME. Manfaat jangka panjangnya sangat signifikan, dari lingkungan yang lebih bersih, penghematan biaya, hingga kemandirian energi yang akan diwariskan ke generasi mendatang. DME adalah simbol perubahan paradigma, dari konsumen energi global menjadi produsen mandiri yang berdaya saing. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Inilah harapan baru bagi masa depan energi Indonesia, di mana kemandirian dan keberlanjutan menjadi fondasi utama untuk generasi yang akan datang. Pemerintah menaruh prioritas tinggi pada percepatan proyek DME, dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Dalam rapat terbatas, percepatan pembangunan industri energi, khususnya DME, menjadi fokus utama. Menteri ESDM memaparkan rencana hilirisasi batubara menjadi DME untuk menekan impor LPG yang terus membengkak. Targetnya ambisius, produksi DME mulai berjalan pada 2026, dengan pembangunan infrastruktur industri secara masif. Proyek DME adalah bagian dari strategi besar hilirisasi nasional yang diharapkan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Instruksi ini bukan sekadar soal energi, tapi membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Kebutuhan LPG nasional terus naik, kini mencapai hampir 10 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 2 juta ton. Akibatnya, lebih dari 70% LPG harus diimpor, membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketergantungan ini membebani anggaran negara, menguras devisa, dan mengalihkan dana dari sektor vital lain. DME menawarkan solusi produksi dari batu bara domestik bisa menghemat triliunan rupiah dan memperkuat ketahanan energi. Proyeksi kebutuhan DME domestik mencapai 11 juta ton per tahun, membuka pasar besar di dalam negeri. Dengan DME, Indonesia bisa memutus rantai impor dan membangun fondasi energi yang lebih kokoh. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga transformasi menuju kedaulatan energi. DME adalah langkah strategis untuk masa depan. DME atau dimethyl ether dengan rumus kimia CaO2CH3 adalah senyawa yang sangat mirip dengan LPG atau liquefied petroleum gas, yang selama ini kita kenal dan gunakan sehari-hari. Secara struktur molekul, DME dan LPG hampir kembar, sehingga karakteristik fisik dan penggunaannya pun sangat serupa. Karena kemiripan ini, DME bisa langsung memanfaatkan infrastruktur LPG yang sudah ada, seperti tangki penyimpanan, pipa distribusi, hingga tabung gas di rumah tangga. Transisi ke DME menjadi jauh lebih efisien dan hemat biaya, karena tidak perlu investasi besar untuk membangun sistem baru dari nol.
sistem distribusi yang sudah mapan tetap bisa digunakan, sehingga proses peralihan berjalan mulus tanpa gangguan besar bagi konsumen maupun pelaku industri. Keunggulan lain dari DME adalah fleksibilitas bahan bakunya. DME bisa diproduksi dari berbagai sumber, mulai dari gas alam, biomasa, hingga batu bara. Di Indonesia, batu bara kalori rendah menjadi pilihan utama karena ketersediaannya yang melimpah dan selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Batu bara jenis ini selama ini kurang diminati di pasar ekspor, sehingga nilainya relatif rendah dan seringkali hanya menumpuk di pelabuhan. Namun, melalui proses gasifikasi, batu bara ini bisa diubah menjadi DME yang bernilai tinggi. Inilah contoh nyata hilirisasi cerdas, di mana sumber daya mentah diolah menjadi produk strategis yang dibutuhkan masyarakat. Proses ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat industri nasional. DME bukan sekadar kembaran LPG, tapi juga menawarkan solusi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Jika LPG selama ini harus diimpor dari luar negeri, DME bisa diproduksi langsung dari kekayaan alam Indonesia sendiri, mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan cadangan batu bara dan sumber energi lokal yang melimpah, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi produsen DME terkemuka di kawasan. Perbedaan asal-usul inilah yang menjadi inti revolusi energi DME, dari bahan baku lokal untuk kebutuhan nasional. DME adalah energi masa depan Indonesia, membuka jalan menuju kemandirian energi dan masa depan yang lebih cerah. DME tak hanya unggul dari sisi bahan baku, tapi juga ramah lingkungan. Pembakarannya menghasilkan api biru yang stabil, tanda efisiensi dan emisi rendah. DME tidak menghasilkan jelaga, NOx atau sulfur, sehingga lebih aman untuk peralatan dan lingkungan. Studi menunjukkan DME bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20% dibanding LPG. DME juga mudah terurai di atmosfer dan tidak merusak ozon. Dari sisi keamanan, tekanan uap DME lebih rendah dan tidak beracun, menambah lapisan perlindungan bagi pengguna. Beralih ke DME berarti mengurangi beban impor sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Api biru DME adalah janji masa depan yang lebih bersih dan aman. Proses gasifikasi batu bara adalah inovasi penting yang mengubah sumber energi murah dan melimpah menjadi DME, gas bersih bernilai tinggi yang ramah lingkungan. Teknologi ini membuka peluang baru bagi pemanfaatan batu bara, tidak hanya sebagai bahan bakar konvensional, tetapi juga sebagai bahan baku energi bersih masa depan. Dengan gasifikasi, batu bara yang selama ini identik dengan polusi, kini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dalam proses ini, batu bara direaksikan dengan oksigen dan uap air pada suhu sangat tinggi, menghasilkan syngas, yaitu campuran gas hidrogen dan karbon monoksida. Syngas ini kemudian diolah lebih lanjut melalui serangkaian reaksi kimia, hingga akhirnya menjadi DME, bahan bakar gas yang lebih bersih dan efisien. Proses ini juga memungkinkan pengurangan emisi karbon, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan pembakaran batu bara secara langsung. Teknologi gasifikasi ini sudah terbukti di negara lain seperti China, yang telah memproduksi DME secara komersial sejak tahun 1995. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa transformasi batu bara menjadi energi bersih bukan sekadar wacana, melainkan sudah menjadi kenyataan yang bisa diadopsi oleh negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia kini tengah menguji dua teknologi gasifikasi, satu dari China dan satu lagi hasil kolaborasi Korea Selatan Eropa, untuk menentukan mana yang paling efisien dan sesuai dengan karakteristik batubara lokal. Uji coba ini melibatkan para insinyur dan peneliti terbaik, serta kerjasama internasional untuk memastikan hasil yang optimal. Menariknya, batubara kalori rendah yang selama ini kurang diminati justru sangat ideal untuk proses gasifikasi. Batubara jenis ini banyak ditemukan di Indonesia, sehingga membuka peluang besar untuk pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya kurang bernilai. Cadangan batubara Indonesia sangat besar, tersebar di berbagai wilayah, dan menjamin pasokan bahan baku untuk puluhan tahun ke depan. Ini menjadi modal utama dalam membangun industri gasifikasi yang berkelanjutan dan mandiri. Melalui gasifikasi, nilai ekonomis batubara meningkat drastis. Batubara yang tadinya hanya dijual sebagai bahan mentah, kini bisa diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti DME, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan energi. DME dari batu bara adalah bukti nyata transformasi sumber daya mentah menjadi energi bersih.
DME dapat digunakan sebagai pengganti LPG, mengurangi impor energi, dan mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Inilah lompatan besar menuju kemandirian energi nasional, sekaligus langkah penting dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk Indonesia. Jalan menuju produksi massal DME penuh tantangan, terutama soal teknologi dan investasi. Proyek awal sempat terhenti karena mundurnya mitra teknologi, memaksa pemerintah mencari solusi baru. Kini, teknologi alternatif dari China dan Eropa sedang dijajaki untuk memastikan keberlanjutan proyek. Harga DME harus kompetitif agar bisa menggantikan LPG bersubsidi, sehingga efisiensi produksi jadi kunci. Infrastruktur distribusi dan edukasi masyarakat juga harus dipersiapkan matang. Pemerintah harus meyakinkan publik soal keunggulan dan keamanan DME. Transisi ini butuh kerjasama semua pihak agar berjalan lancar. Pemerintah mengambil langkah strategis agar proyek DME tetap berjalan, termasuk mencari mitra baru dan menetapkan DME sebagai proyek strategis nasional. Status ini mempercepat perizinan, pembebasan lahan, dan dukungan regulasi. Insentif fiskal dan non-fiskal disiapkan untuk menarik investor dan mempercepat pembangunan pabrik DME. Regulasi tata niaga, standar mutu, dan keamanan DME sedang disusun untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Program transisi akan dilakukan bertahap, dimulai dari wilayah percontohan. Sinergi BUMN seperti PT Bukit Asam dan Pertamina jadi kunci distribusi DME ke seluruh Nusantara. Dengan dukungan regulasi dan insentif, target produksi massal DME pada 2027 optimis tercapai. Program DME adalah harapan besar untuk masa depan energi Indonesia yang mandiri dan bersih. Setiap tabung DME di dapur adalah simbol kemenangan dalam mengelola sumber daya sendiri. Proyek ini mengubah fundamental ketahanan energi nasional, bukan sekadar mengganti bahan bakar. DME juga membawa harapan lingkungan yang lebih baik, mengurangi emisi dan menjaga kualitas hidup generasi mendatang. Dengan komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat, Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara mandiri energi. Harapan itu kini menyala, secerah dan sebiru api DME.